Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita akan melihat firman Tuhan. Dan kita akan belajar bersama. Dan kita akan buka bersama di dalam Alkitab, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-22. Yang punya Alkitab silakan buka. Kita akan melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-22. Kalau sudah menemukannya katakan amin. Amin. Hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-22. 1, 2, 3. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarganya, orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Sekali lagi saya baca buat kita semua. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarganya, orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang memberikan salah satu contoh kepada kita tentang iman, yaitu yang bernama siapa? Di situ. Yusuf. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Yusuf adalah salah satu tokoh yang hebat, salah satu tokoh yang kuat. Dan Yusuf adalah salah satu seorang hamba Tuhan yang muda, yang dipakai oleh Tuhan di dalam melakukan setiap tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan Yusuf juga dikenal sebagai seorang anak Tuhan atau seorang hamba Tuhan yang memiliki iman yang hebat, iman yang kuat di tengah-tengah badai yang dia hadapi, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi yang tidak disukai. Yusuf tetap berdiri teguh di atas iman yang kokoh. Amin. Tema kita pada pagi hari ini yaitu iman yang dapat merebut sesuatu dan iman yang dapat mempertahankan sesuatu. Jadi pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang iman. Saya percaya kepada kita semua yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah mengambil keputusan untuk percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka iman itu kita bisa berkata dengan keyakinan dan kepercayaan kita bahwa iman itu dapat membuat kita untuk merebut sesuatu, dan iman itu dapat mempertahankan sesuatu. Amin. Kita lihat Yusuf boleh berkata di bagian ayat yang ke-22, sebelum dia meninggal atau dia mati, dia masih sempat berbicara kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau saya mati nanti, saya tidak mau saya dikuburkan di Mesir, kata Yusuf. Saya mau tulang-tulang saya nanti itu harus dibawa di tanah perjanjian. Di tanah yang penuh dengan susu dan madu. Apakah Yusuf melihat dan masuk di tanah perjanjian? Masuk enggak? Tidak. Siapa yang masuk, yang lolos ke sana? Kaleb dan Yosua. Yusuf tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebelum dia meninggal, Yusuf menyampaikan hal ini kepada mereka.
Kalau saya mati nanti, ingat tulang-tulang saya ini harus dibawa di tanah perjanjian itu. Berarti Bapak Ibu Saudara, Yusuf percaya dengan imannya. Dia mempertahankan. Walaupun secara jasmani saya tidak di bawah, saya tidak bisa melihat negeri yang penuh susu dan madu itu. Negeri yang penuh berkat itu. Negeri yang berkelimpahan itu. Tetapi Yusuf berkata dengan imannya bahwa walaupun sekalipun tulang-tulangnya yang akan bawa ke sana. Berarti dengan iman Yusuf mempertahankan hal itu, yaitu negeri perjanjian Allah. Yaitu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Dan juga kita melihat dengan iman Yusuf boleh bertahan. Selanjutnya lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang di luar sana salah konsep. Ada banyak orang-orang Kristen di luar sana memiliki konsep yang salah tentang iman. Misalnya, 1 bulan full ini saya harus berdoa kepada Tuhan supaya saya diberkati oleh Tuhan. 1 bulan ini saya berdoa kepada Tuhan supaya usaha saya tahun ini berkelimpahan. Tiba-tiba Tuhan tidak menjawab doanya. Tiba-tiba Tuhan tidak mendengar doanya. Tuhan bilang belum waktunya giliran kamu tahun ini. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mulailah kecewa. Dan sudah mulai kendornya. Karena dia memiliki prinsip berkata bahwa imannya itu hanya untuk merebut sesuatu. Atau dengan kata lain, imannya itu hanya berpikir untuk mendapatkan berkat itu saja. Dan hanya sebatas itu. Dan dia tidak berkata, iman saya harus untuk merebut sesuatu atau untuk memperoleh sesuatu. Dan untuk mempertahankan sesuatu. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya mulailah kecewa. Minggu pertama sudah minta izin, tidak sembahyang. Minggu kedua sudah mulai mundur. Dan ketika dikunjungi oleh gembalanya, Bapak si A, kenapa tidak sembahyang? Saya lagi kecewa dengan Tuhan. Doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, katanya. Padahal saya sepanjang bulan ini saya sudah berdoa, minta mujizat dari Tuhan, supaya saya diberkati. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Karena memiliki konsep yang salah. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kepada kita semua. Dengan iman yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dengan iman yang betul-betul kita arahkan kepada Yesus Kristus. Kita harus berkata, iman saya harus berjalan bersama-sama. Beriman untuk mendapatkan berkat. Amin. Beriman juga untuk mempertahankan sesuatu. Misalnya kita mau mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Baik atau tidak situasi. Saya tetap berdiri teguh kepada Tuhan. Lihat Yusuf. Yusuf kita lihat. Dikatakan seorang tokoh yang muda, seorang hamba Tuhan yang masih muda. Mungkin lebih muda dari saya. Saya sudah 30, mau 34 tahun. Mungkin Yusuf waktu itu lebih muda lagi dari saya. Dikatakan seorang hamba Tuhan yang muda, yang hebat, yang kuat. Kenapa? Ketika saudara-saudaranya dibuangkan ke dalam sumur. Apakah Yusuf pernah menyalahkan saudara-saudaranya? Alkitab tidak mencatat. Yusuf malah
berdoa dan minta tolong dan tidak menyalahkan mereka. Dan bahkan kalau kita lihat Yusuf minta tolong. Tolong saya ini saudara kalian, kata Yusuf. Dan dia tidak memarahi mereka. Ketika Yusuf dijual di Mesir, apakah Yusuf memberontak dan Yusuf marah ketika Yusuf diketahui bahwa saudara-saudaranya itu yang menjual dia? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yusuf tetap beriman bahwa ini adalah rencana Tuhan. Di balik penderitaan yang Yusuf alami, di balik situasi yang dialami yang tidak diizinkan, yang tidak disukai oleh Yusuf, Yusuf berkata, ada sesuatu rencana Tuhan yang indah di balik ini semua. Lihat, seandainya Yusuf memberontak dan pulang ke keluarganya, apa yang terjadi ketika terjadi kelaparan 7 tahun di Israel? Keluarga saudara-saudara Yusuf bersama orang tuanya mengalami kelaparan. Ketika saudara-saudaranya pergi ke Mesir dan minta bantuan, ternyata yang menjadi pemimpin waktu itu adalah Yusuf. Dan itulah iman Yusuf. Dia katakan ada rencana Tuhan yang indah, yaitu untuk menyelamatkan mereka. Memang secara manusia tidak terpikirkan oleh Yusuf kalau akan terjadi hal itu di dalam kehidupannya. Tetapi Yusuf hanya berdoa kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan bahwa di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang paling indah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya lagi kita lihat ketika Yusuf dipercayakan untuk menjadi pemimpin yang kedua di Mesir waktu itu. Siapa yang menggodai Yusuf? Ayo, siapa yang ingat? Siapa yang menggodai Yusuf? Tante siapa? Tante istri Potifar. Mungkin pada waktu itu Yusuf lebih ganteng dari saya, lebih keren dari saya, lebih lumayan lah gitu kan. Sehingga Tante Potifar ini godai Yusuf. Alkitab katakan hampir setiap hari dia menggodai Yusuf. Yusuf bilang apa? Apakah Yusuf mau? Enggak, Yusuf tidak mau. Yusuf tetap berdiri teguh. Ini situasi yang tidak enak, kata Yusuf. Ketika Potifar pergi, apakah Yusuf menggunakan kesempatan untuk menodai istri Potifar? Tidak. Walaupun tiap hari istri Potifar bilang gini, Yusuf, kamu ganteng deh. Yusuf, aduh kamu itu keren banget. Temani aku dong. Macam-macam lah dia gombal sama Yusuf. Mungkin kalau ada HP zaman sekarang, bisa saja setiap hari Yusuf WA. Mungkin kirim gambar-gambar love atau gambar-gambar cinta supaya Yusuf tergoda. Yusuf tidak sama sekali tergoda. Yusuf tetap mengambil keputusan untuk mempertahankan kekudusan hidupnya. Yusuf tetap mempertahankan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Yusuf tidak mau menodai kepercayaan dari pemimpin itu sendiri. Yusuf bersyukur kalau masih diberi kesempatan untuk memimpin dan menyelamatkan keluarganya. Ini adalah situasi yang tidak enak yang Yusuf alami. Kalau tahun ini tema Natal kaum wanita di Madomong, karena mereka kebetulan bilang harus Pak Gembala yang khotbah tahun ini khusus di kaum wanita. Lalu saya tanya, karena kami ini baru 2 minggu di rumah, jadi kemarin pulang sama-sama dengan Bapak Lojer, istri saya melahirkan, jadi sama-sama dengan mereka. Lalu ketika saya pulang, mereka sampaikan, apa tema Natal kalian? Belum ada.
Kalau gitu saya saja deh yang cari. Oh, baguslah kata pengurusnya, kami enak aja kalau gitu katanya. Lalu saya kasih tema, wanita yang bijak di tengah badai. Wah, keren banget. Mereka bilang, ada yang bertanya, ketuanya bilang gini, waktu ibadah keluarga, Pak Gembala, aduh terlalu berat tema kaum wanitanya tuh katanya. Seberat berapa? Berat banget katanya. Tenang saja deh, nanti waktu Natal kita akan kupas. Kita akan lihat, kita akan belajar. Makanya nanti harus sembahyang semua, saya bilang. Ya, semangat mereka. Wanita yang bijak di tengah badai. Bisa sih diganti wanita yang bijak di tengah pandemi. Tapi sudah hampir mau berlalu pandemi ini. Badai itu kan banyak-banyak kan? Banyak masalah yang kita hadapi. Bukan hanya badai COVID. Masih banyak yang lain. Yusuf mengalami badai, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya satu. Tadi kita sudah lihat dari awal. Pertama tadi, dibuang ke dalam sumur. Siapa yang sudah pernah masuk dalam sumur? Ayo, sudah pernah? Ada sebuah cerita. Waktu saya kelas 2 SMP, di tempat saya, ketika kami pulang sekolah, orang ramai di sekitar itu, di sumur itu. Ternyata ada 5 orang masuk di dalam sumur. Lalu hidupkan genset di atas, masukkan kabel terminal di dalam, bor batu itu supaya bisa mudah dipecahkan maksud mereka. Tetapi ujung-ujungnya mati semua 5 orang di dalam sumur itu. Sudah 7 meter dalamnya. Bagaimana tidak mati? Tidak bisa bernapas, lalu bawa genset lagi. Arus yang masuk di dalam itu. Dan mereka tidak bisa bernapas, asap akhirnya sesak dengan asap batu karena sudah itu kan lama-lama. Pertama baru 3 orang. Lalu sudah lama sekali tidak ada reaksi gitu kan di dalam sumur itu. Lalu orang yang masih di atas itu panggil, kok kalian diam sudah berapa jam ini katanya. Menyusullah yang satu, jadi 4 di dalam. Sampai di dalam lama, kemudian mati lagi yang satu, jadi 4. Turun lagi yang ke-1, yang ke-5, mati semualah berlima. Makanya kuburan mereka itu dijejerkan 5 buah kuburan itu. Ngeri kan di dalam sumur menderita, sakit. Kalau hanya masuk gali masih bisa lah. Tetapi kalau lama-lama manalah tidak sakit. Yusuf mengalami hal itu. Sakit di dalam sumur. Belum lagi kalau ada airnya. Kedinginan Yusuf di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah tantangan badai atau masalah yang dihadapi oleh Yusuf. Yang kedua, dijual. Yang ketiga, difitnah oleh istri Potifar. Setiap hari berkata, Yusuf kamu ganteng deh. Yusuf temani aku dong, saya kesepian. Mungkin karena suaminya sering pergi karena tugas sebagai pemimpin, sering tinggalkan di rumah, lalu istrinya kesepian. Lihat Yusuf ganteng, dia katakan, Yusuf godain aku dong. Tapi Yusuf masih tetap bertahan. Karena apa? Karena imannya. Karena dia percaya ada rencana Tuhan di balik itu semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menuju tanah perjanjian, di ayatnya yang ke-22 ini, sebelum Yusuf mati atau meninggal, Yusuf berkata, menyampaikan tentang keluarganya, menyampaikan tentang tulang belulangnya. Kalau saya mati nanti, saya harus dikuburkan di Mesir, jangan di sini. Berarti Yusuf punya iman untuk mempertahankan iman itu sampai di sebuah tanah perjanjian, walaupun secara jasmani dia tidak masuk ke sana.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, misalnya ada sebuah ilustrasi. Ada seorang bujangan, umurnya sudah 32 tahun. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, minta pasangan hidup. Seandainya Tuhan bilang, 40 tahun lagi baru kamu bisa kawin. Jadi berapa jumlahnya? 32 tambah 40 berapa? 72 tahun. Baru dapat, tidak lagi disebut pasangan hidup, tapi apa? Teman kematian. Kawan mati atau kawan meninggal lah. Bagaimana mungkin usia 72 tahun baru pacaran? Belum lagi kawin, mungkin udah pakai tongkat. Nah, maksudnya Bapak Ibu Saudara, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya waktu yang Allah berikan, antara janji dan waktu yang Tuhan tetapkan. Dan bagaimana dengan iman kita? Kan bangsa Israel dikatakan 40 tahun lagi baru kamu masuk tanah perjanji. Makanya Yusuf keburu mati karena sudah tua toh. Nggak lagi mampu sampai ke sana. Musa juga begitu. Akhir-akhirnya yang mungkin masih kecil-kecil, misalnya masih seperti Denny mereka, misalnya bapaknya sekarang sudah 30 tahun, Denny-nya baru 6 tahun. Ya, mereka lah yang bisa sampai ke tanah perjanjian. Kita sudah keburu tua karena 40 tahun lagi. Saya mungkin tidak bisa nyampe ke sana seperti Yusuf dan Musa. Akhirnya yang lolos Kaleb dan Yosua. Nah, jadi di sini dengan iman kita untuk mempertahankan sesuatu, yaitu untuk masuk di tanah perjanjian. Untuk menerima berkat itu. Bagaimana iman kita itu bertahan di dalam menanti janji-janji Tuhan dengan waktu yang Tuhan tetapkan kepada kita semua. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah salah satu tantangan bagi kita untuk mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Di mana selama bertahun-tahun itu Tuhan memberi kesempatan dalam menunggu janji Tuhan itu untuk mengoreksi hati dan pikiran kita, iman kita. Kenapa begitu banyak orang-orang yang korupsi di luar sana? Banyak sekarang kalau lihat di berita itu, bahkan bukan hanya orang awam, para pendeta pun ada korupsi di mana-mana. Kenapa? Karena mereka hanya melihat secara mata jasmani. Mereka tidak melihat dengan menggunakan mata rohani kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui itu semuanya Tuhan mau, dengan menjelang waktu yang Tuhan tetapkan selama 40 tahun lagi, disitulah selama waktu itu kita dikoreksi oleh Tuhan. Motivasi kita, pemikiran kita, iman kita, dan lain-lain. Apakah kita mau mempertahankan iman yang sejati itu kepada Tuhan? Jadi iman juga membuat seseorang untuk bertahan. Ada 3 hal yang kita lihat di bagian ini. Iman membuat kita bertahan. Yang pertama, di tengah situasi yang tidak disukai, menantikan janjinya, bertahan di dalam kesetiaan meskipun belum lihat apa maksud Tuhan ke depannya. Jadi di bagian ini ada 3 hal penting yang kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama tadi, di tengah situasi yang tidak kita sukai, di tengah-tengah situasi yang memang kita tidak sukai, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Siapa yang mau supaya COVID ini bertahan terus? Saya tidak mau.
Bahkan kita doakan setiap ibadah keluarga, ibadah malam doa, hari Minggu, ibadah sendiri di rumah, doa sendiri di rumah. Kita terus bersuara kepada Tuhan supaya COVID ini dimusnahkan dari dunia ini. Supaya tidak ada lagi. Dan inilah situasi-situasi yang memang tidak kita sukai sama sekali. Bahkan bisa juga di dalam situasi-situasi di dalam bermasyarakat, dalam keluarga, ada waktunya memang situasi-situasi yang kita tidak sukai. Dengan begitu banyak masalah pergumulan, Yusuf bilang, dengan iman, walaupun situasi yang kita tidak sukai itu datang, kita harus bertahan. Amin. Dengan iman juga, ingat, kita harus bertahan untuk merebut sesuatu yang Tuhan sudah janjikan itu, yaitu keselamatan. Tuhan sudah menaruh keselamatan di hidup kita, di iman kita, dan janji itu. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, marilah dengan iman kita yang sungguh-sungguh untuk bertahan dalam menanti janji-janji Tuhan. Dan seterusnya lagi kita harus bertahan di dalam kesetiaan kita. Sekalipun kita belum melihat apa yang Tuhan akan perbuat di dalam kehidupan kita. Karena iman adalah mata untuk melihat. Mari kita sebutkan bersama-sama. Katakan kepada Tuhan. Iman adalah untuk melihat. 1, 2, 3. Amin. Iman adalah untuk melihat. Hanya dengan iman kita yang betul-betul sejati di hadapan Tuhan, maka kita akan bisa melihat karya-karya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Hanya dengan iman yang kuat, iman yang sejati, seperti apa yang dimiliki oleh Yusuf, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun dalam kondisi, situasi yang kita tidak sukai. Selanjutnya lagi kita lihat Elisa. Ketika Elisa diserang oleh musuh-musuhnya, apa yang terjadi pada waktu itu? Gehazi, anak buahnya, berteriak, "Tuan, Elisa, ada musuh-musuh mau menyerang kita. Mau menghancurkan rumah kita, istana kita." Elisa bilang apa? Tenang. Elisa melihat ada sesuatu yang terjadi dengan musuh-musuh itu. Bahwa di depan musuh-musuh itu ada Tuhan yang menghalangi mereka. Tetapi Gehazi ini hanya melihat satu saja. Itu musuh-musuh itu mau menyerang mereka. Karena tidak melihat dengan iman. Itulah luar biasanya orang-orang yang melihat dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya hanya ikut-ikutan memiliki iman. Sembahyang aja lah, daripada nanti dibilang tidak pernah sembahyang. Berarti hanya ikut-ikutan. Walaupun nanti Pak Ketua sudah berusaha menyampaikan pengumuman. Tolong kita belajar setia. Nanti ada yang sampaikan firman Tuhan. Iya deh, minggu depan lah saya ikut lagi. Kalau enggak, tunggu Natal aja deh. Saya ikut komunita, baru pakai baju barunya. Salah, tidak mungkinlah seperti itu. Tapi Tuhan begitu peduli dengan kita. Terkadang kita mengeraskan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu peduli dengan kita. Begitu setia. Ketika kita sudah menyadari kita sudah menjauh dari Tuhan, kembalilah kepada Tuhan.
segera datang kepada Tuhan. Beribadah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita akan menjadi hidup yang tertekan di tengah-tengah dunia ini ketika kita hanya memandang musuh-musuh yang ada di depan, masalah, persoalan, maka kita tidak melihat kuasa Tuhan. Maka itu yang akan menekankan hidup kita semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita melihat dengan iman kita bahwa kuasa Tuhan akan terjadi sekalipun dalam kondisi, situasi yang tidak disukai, banyak masalah, pergumulan, saya percaya bersama dengan Yesus saya bisa menghadapi dan keluar menjadi pemenang. Amin. Amin. Itulah yang disebut iman orang Kristen yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang hamba Tuhan berkunjung. Minta maaf, di sini ada orang Batak? Tidak ada. Nah, ini salah satunya adalah hamba Tuhan dari Medan. Ketika dia pelayanan, bisa contohnya saya datang ke sini kan. Lalu ada seorang ibu, sudah lama sekali dia sakit stroke. Lalu Pak Pendeta ini bukan orang Batak, pendetanya orang Jawa. Tapi dia pergi pelayanan di kampung. Tapi di situ ada salah satu ibu berasal dari Medan. Lalu dia katakan, Pak Pendeta ini katakan, jika ada jemaat Tuhan di tempat ini yang sakit, silakan angkat tangan dan saya akan berdoa. Dan ketika ibu itu angkat tangan, lalu Pak Pendeta mendekatinya. Dia kan sudah tua, dia katakan, Opung, sakit apa kau, Opung? Lalu ibu ini menjawab, seteruk Pak Pendeta. Seteruk, kata Pak Pendeta. Bingung. Sekali lagi dia dia bertanya, Opung, sakit apa kau, Opung? Dia jawab, seteruk Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta ini bingung, apa seteruk? Lalu tiba-tiba ada kawannya di samping, dia bertanya, Bang, apa itu seteruk? Lalu kawannya ini jawab, itu Pak Pendeta, nenek ini, Opung ini katakan, dia stroke. Stroke katanya. Lalu Pak Pendeta ini mulai dekatnya lagi, dia bertanya, Opung, sudah berapa lama kau stroke? Katanya. Lalu dia berkata, sudah lama Pak Pendeta. Katanya. Tetapi saya masih setia kepada Tuhan, masih bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya stroke Pak Pendeta. Selama saya stroke ini, katanya, suami saya selingkuh di luar sana. Sekalipun suami saya ini sudah umur 72 tahun, dia masih laku di luar sana dengan gadis yang muda. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya beriman dan setia. Tetap percaya kepada Tuhan. Lalu Pak Pendetanya bingung. Bersyukurnya di mana, Ibu? Saya bersyukur walaupun sudah tua suami saya, tapi dia masih laku, katanya. Pak Pendeta ini geleng-gelengkan kepalanya. Opung. Ngaco bersyukurnya. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara bersyukurnya. Salah.
Seharusnya yang benar bagaimana? Dia harus katakan begini, Pak Pendeta, walaupun saya ini sakit seteruk, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya menjadi anak Tuhan yang beriman dan percaya. Saya dikuatkan oleh Tuhan. Saya tidak berjahat dengan suami saya. Kalau bukan saya beriman, mungkin saya sudah bunuh suami saya waktu dia tidur. Mungkin saya akan cari perempuan itu dan saya akan jahat. Tetapi karena saya beriman, Tuhan kuatkan saya. Saya boleh lewati tantangan itu. Seharusnya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini supaya kita bisa tertawa saja ya. Jadi intinya, apapun situasi yang kita tidak sukai, harus bertahan di dalam iman yang sejati. Harus berusaha merebut iman kembali. Jangan sampai iman itu hilang. Boleh dah hilang suami, misalnya direbut orang lain. Tapi jangan sampai hilang Tuhan. Jangan sampai hilang sukacita. Kalau sudah kehilangan Tuhan, apa boleh jadilah. Terjadilah kehendaknya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, walaupun saya mengalami sakit, walaupun saya mengalami pencobaan-cobaan dalam keluarga, dalam rumah tangga, istri saya suka cerewet, saya masih bertahan, saya masih bersabar, saya masih mengasihi dia. Dengan perlahan-lahan dia akan berubah. Kita harus katakan sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya dalam menghadapi badai ini. Ibu-ibu harus berdoa kepada Tuhan. Mungkin suaminya sudah bertahun-tahun tidak berdoa, sudah bertahun-tahun tidak sembahyang. Jangan bosan ibu-ibu. Tetap berdiri teguh berdoa untuk suamimu. Suatu kelak dia akan sadar. Amin. Firman Tuhan katakan, doa orang benar dengan keyakinannya akan dijawab oleh Tuhan. Dan firman Tuhan juga katakan, sekalipun dalam rumah tangga itu satu yang percaya dan beriman, maka seisi dalam keluarga itu akan diberkati oleh Tuhan. Akan diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun mungkin hanya istri saja yang setia. Tetapi jangan putus asa. Jangan kecewa kalau sampai saat ini suami, ibu-ibu belum sadar. Atau istri, bapak-bapak belum sadar. Atau mertua kita sekalipun, orang tua kita sekalipun, anak-anak kita sekalipun. Kita harus bertahan dalam iman yang sejati. Amin. Supaya kita melihat. Dengan iman kita akan melihat kuasa Tuhan akan terjadi di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang kita semuanya berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, Engkaulah kekuatanku. Hafal semua kan? Ya. Kita akan mengangkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu melihat ke kiri atau ke kanan. Ambillah sikap doa di hadapan Tuhan melalui pujian ini. Bahwa kekuatan yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, yang akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya dalam menghadapi badai-badai kehidupan ini. Dalam situasi-situasi yang kita tidak sukai, mari katakan kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan.
perlindunganku. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Rasakanku sejauh langit. Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kekuatanku, cintaku. Sekali lagi katakan dari awal, Engkaulah kekuatanku. Silakan Bapak Ibu Saudara bernyanyi, saya akan berdoa buat kita semua. Amin Tuhan. Engkau adalah kekuatan hidup kami. Engkau adalah perlindungan kami yang sejati ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi, apapun yang kami alami dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau kuatkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya dengan iman kami ya Tuhan, kami tidak akan goyah sekalipun. Biarpun badai menerpa hidup kami, kami tetap memandang kuasa Yesus. Kami tetap melihat karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkatilah jemaat Tuhan di tempat ini. Berkatilah setiap usaha pekerjaan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih-Mu. Kekuatanmu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan melihat hati dan pikiran kami. Tuhan akan mengoreksi kehidupan kami. Hidup kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, merubah menjadi hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini iman kami menyimpang ya Tuhan. Kami mohon Tuhan jamah hidup kami. Arahkanlah iman kami untuk tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang kami tidak sukai. Arahkanlah iman kami untuk menanti janji-janji Tuhan. Arahkanlah iman kami ya Tuhan untuk melihat kuasa Tuhan berkarya dalam hidup kami. Ampunilah hamba-Mu ini ya Tuhan, jika hamba-Mu ini menyimpang dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan